Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Cerita Inspirasi. Hari ini saya akan mengisahkan seorang polisi wanita yang terjebak di hutan belantara dihamili oleh seorang kakek tua. Sebelumnya saya sarankan kepada Anda semuanya untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar sholawat ini bisa menjadi saksi mendapatkan syafaat di hari akhirat. Ayu adalah seorang poluan muda yang dikenal tangguh dan berani. Sebagai bagian dari tim pencarian dan penyelamatan, ia ditugaskan untuk mencari sekelompok pendaki yang hilang di hutan terpencil, yang dikenal dengan nama hutan larangan. Banyak mitos yang beredar tentang tempat itu, termasuk cerita bahwa siapapun yang masuk tanpa izin tidak akan pernah kembali lagi. Saat sedang menyisir area bersama timnya, Ayu terpisah dari rombongan akibat hujan lebat dan tanah longsor yang tiba-tiba terjadi. Komunikasi terputus dan GPS yang ia bawa rusak. Sendirian di tengah hutan yang gelap dan penuh suara aneh, Ayu tetap berusaha tenang dan mencari jalan keluar. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Perbekalannya mulai habis dan tubuhnya lelah. Setelah 2 hari tanpa makan dan hanya bertahan dengan air sungai, Ayu hampir pingsan di bawah pohon besar. Saat kesadarannya mulai memudar, seseorang datang menolongnya. Ia adalah seorang pria tua berjanggut putih, bertubuh kekar meski usianya terlihat sudah sangat lanjut. Pria itu membawanya ke sebuah gubuk kayu di tengah hutan, memberi Ayu makanan dan merawatnya hingga pulih. Ayu terkejut mengetahui bahwa pria itu telah hidup sendirian di hutan selama puluhan tahun. Namanya adalah Ki Jagasatru, seorang petapa yang konon dulunya adalah prajurit kerajaan yang melarikan diri ke hutan untuk menghindari perang. Hari demi hari, Ayu mulai mengenal Ki Jagasatru lebih dalam. Pria tua itu bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan ilmu yang luar biasa. Ia mengajarkan Ayu cara bertahan hidup di hutan, cara membaca jejak, dan bahkan mengajarkan ilmu bela diri kuno yang sudah lama hilang. Namun, di tengah hubungan mereka yang semakin dekat, muncul perasaan aneh di hati Ayu. Ia merasa aman di dekat Ki Jagasatru, meskipun pria itu sudah pantas menjadi kakeknya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ayu dan Ki Jagasatru duduk di depan api anggun. Udara dingin membuat mereka duduk lebih dekat dari biasanya. Dalam percakapan yang panjang, Ki Jagasatru mengungkapkan bahwa ia sudah lama hidup sendirian dan merasa kesepian. Di bawah pengaruh kehangatan api anggun dan suasana hutan yang magis, sesuatu yang tidak pernah Ayu bayangkan terjadi. Ia dan Ki Jagasatru terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Malam itu mengubah segalanya. Setelah beberapa bulan, Ayu menyadari bahwa ia mengandung. Pada awalnya, ia merasa bingung dan takut. Namun, Ki Jagasatru meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari takdir. Ia berjanji akan menjaga Ayu dan anak mereka dengan segenap hidupnya. Hari demi hari, Ayu mulai menerima kenyataan. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, baik secara fisik maupun mental. Ia tidak lagi ingin kembali ke kota, karena ia menemukan kebahagiaan yang sejati di tengah hutan bersama Ki Jagasatru. Beberapa bulan kemudian, Ayu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Anak itu diberi nama Jaga Bumi, sebagai simbol harapan dan penerus ilmu dari Ki Jagasatru. Mereka hidup bahagia di dalam hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar.
Ayu tidak lagi hanya seorang polwan, tetapi juga seorang penjaga hutan dan penerus warisan leluhur yang tersembunyi di dalamnya. 5 tahun kemudian, waktu berlalu dan Ayu kini telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Ia tidak lagi merasa sebagai seorang polwan yang tersesat, melainkan sebagai penjaga hutan yang memelihara keseimbangan alam. Jagabumi, putranya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh. Sejak kecil, ia telah diajarkan ilmu bertahan hidup oleh Ki Jagasatru. Bocah itu mampu berburu, mengenali tanaman obat, dan memahami bahasa alam. Namun, ketenangan mereka mulai terusik ketika sekelompok orang asing memasuki hutan dengan membawa senjata. Suatu pagi, Jagabumi yang tengah bermain di dekat sungai melihat beberapa pria berseragam berjalan dengan membawa alat berat. Ia segera berlari ke gubuk dan memberitahu Ayu serta Ki Jagasatru. Ki Jagasatru mengerutkan kuning. Mereka datang untuk mengambil apa yang bukan hak mereka, katanya dengan suara berat. Ayu segera mengambil tombak dan menyiapkan diri. Sejak dulu, ia tahu bahwa suatu saat dunia luar akan menemukan mereka. Ia harus melindungi rumahnya. Malam harinya, Ayu mengamati dari kejauhan. Pria-pria itu adalah pekerja dari sebuah perusahaan yang ingin membuka lahan di dalam hutan. Mereka menebang pohon tanpa izin, merusak habitat alami. Saat Ayu dan Ki Jagasatru hendak menghadang mereka, seorang pria dari kelompok itu tiba-tiba terjatuh dan berteriak kesakitan. Mereka panik. Ternyata ia digigit ular berbisa. Tak ingin ada yang mati di wilayah mereka, Ayu keluar dari persembunyiannya. Dengan keahlian yang diajari Ki Jagasatru, ia segera meramu obat tradisional dan menyelamatkan pria itu. Pemimpin kelompok itu, seorang insinyur muda bernama Reza, terkejut melihat seorang wanita berpakaian sederhana tetapi memiliki ilmu penyembuhan yang luar biasa. Ia bertanya, "Siapa kalian sebenarnya?" Ayu menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga hutan. Ia menunjukkan bagaimana setiap pohon, sungai, dan hewan saling berhubungan. Jika kalian menghancurkan hutan ini, kalian menghancurkan keseimbangan yang melindungi kita semua, katanya dengan tegas. Reza yang awalnya hanya melihat hutan sebagai lahan proyek, mulai menyadari kesalahannya. Ia kembali ke kota dan membawa laporan tentang pentingnya konservasi kawasan tersebut. Beberapa minggu kemudian, pemerintah menetapkan hutan itu sebagai cagar alam yang dilindungi. Meski bahaya sudah berlalu, Ayu tahu bahwa tantangan masih akan datang. Namun, kini ia tidak sendirian. Bersama Ki Jagasatru dan Jagabumi, mereka akan terus menjaga hutan, menjadi benteng terakhir bagi alam yang masih tersisa. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Ayu menatap Jagabumi yang tertidur di pangkuannya. Ia tersenyum. Ia tidak pernah membayangkan hidup seperti ini, tetapi kini ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Rahasia Ki Jagasatru. 5 tahun kemudian, Jagabumi kini berusia 10 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang lincah dan penuh rasa ingin tahu. Di bawah bimbingan Ayu dan Ki Jagasatru, ia telah menguasai banyak ilmu tentang alam dan warisan leluhur. Namun, di balik kedamaian yang mereka rasakan, Ayu mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ki Jagasatru semakin sering menyendiri. Kadang-kadang, pria tua itu pergi ke tempat yang tidak diketahui, dan setiap kali ia kembali, wajahnya tampak lebih pucat. Suatu malam,
Saat mereka berkumpul di depan api anggun, Ayu memberanikan diri bertanya, "Ki, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" Ki Jagasatru terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Ayu." Ki Jagasatru mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia bukan sekedar seorang pertapa yang melarikan diri ke hutan. Ia adalah keturunan terakhir dari penjaga hutan kuno, sebuah garis keturunan yang memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan alam. Dulu, tempat ini bukan hanya sekadar hutan biasa, katanya. Ini adalah tanah suci yang memiliki energi kehidupan. Namun seiring waktu, manusia menjadi serakah dan mulai menghancurkannya. Aku adalah yang terakhir dari garis penjaga, dan sekarang waktuku hampir habis. Ayu terkejut. "Maksud Ki akan..." Ki Jagasatru mengangguk pelan. "Aku semakin lemah. Tugas ini harus diteruskan oleh seseorang yang mampu menjaga keseimbangan." Ayu merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin kehilangan pria tua yang telah menjadi ayah, guru, dan pelindungnya selama ini. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Jaga Bumi yang sejak tadi mendengarkan dengan serius, tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah kegelapan. "Ada yang datang," bisiknya. Tak lama kemudian, beberapa sosok berkerudung muncul dari balik pepohonan. Mata mereka tajam dan penuh niat buruk. "Kami akhirnya menemukanmu, Jagasatru." Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin. Ayu segera berdiri melindungi Jaga Bumi. "Kalian siapa?" "Kami adalah pewaris sah tanah ini," jawab pria itu. "Dan kami datang untuk mengambil kembali kekuatan yang telah lama disembunyikan." Ki Jagasatru menghela nafas berat. Mereka adalah keturunan dari kelompok yang dulu mencoba menguasai hutan ini. Mereka ingin mengambil energi alam untuk kepentingan mereka sendiri. Ayu menggenggam tombaknya. "Kalau begitu, mereka harus melewati kami dulu." Pertarungan pun pecah. Ayu menunjukkan keahliannya bertarung. Tetapi para penyusup itu memiliki kekuatan yang aneh. Ki Jagasatru, meski sudah lemah, masih berusaha melindungi mereka dengan sisa tenaganya. Namun, di tengah pertempuran, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jaga Bumi, bocah yang selama ini hanya menjadi penonton, tiba-tiba mengangkat tangannya dari tubuhnya. Muncul cahaya kehijauan yang berpendar, membuat para penyusup berhenti. Mata mereka membelalak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak ini adalah pewaris sejati." Ki Jagasatru tersenyum lemah. "Akhirnya aku mengerti. Takdir telah memilihmu, Jaga Bumi." Dengan kekuatan yang baru bangkit, Jaga Bumi melindungi ibunya dan Ki Jagasatru. Para penyusup yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menang, akhirnya mundur dalam kegelapan. Saat suasana kembali tenang, Ki Jagasatru menatap Jaga Bumi dengan bangga. "Kau adalah penerus yang sejati, Nak. Jaga hutan ini dan jaga ibumu." Ayu menggenggam tangan Ki Jagasatru. "Ki, jangan pergi." Namun, pria tua itu hanya tersenyum. "Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sekarang saatnya kau dan Jaga Bumi meneruskan warisan ini." Di bawah sinar bulan, Ki Jagasatru menghembuskan nafas terakhirnya. Ayu dan Jaga Bumi berlutut di sampingnya, berjanji dalam hati bahwa mereka akan menjaga hutan ini dengan segenap jiwa raga mereka. Meninggalnya Ki Jagasatru
meninggalkan duka yang mendalam bagi Ayu dan Jagabumi. Pria tua itu bukan hanya guru mereka, tetapi juga penjaga terakhir warisan leluhur. Mereka menguburkan Ki Jagasatru di bawah pohon tertua di hutan, tempat yang ia anggap suci. Setelah selesai, Ayu duduk termenung di dekat makam itu. Sementara Jagabumi berdiri di depan tatapan kosong. "Ibu," kata Jagabumi dengan suara pelan, "aku bisa merasakan sesuatu di dalam diriku, seperti kekuatan yang sedang menunggu untuk bangkit." Ayu menatap anaknya dengan cemas. Ia ingat bagaimana cahaya hijau muncul dari tubuh Jagabumi saat menghadapi para penyusup malam itu. Ki Jagasatru telah menyebutnya sebagai pewaris sejati. Namun, apa sebenarnya makna dari kekuatan itu? Malam itu, Jagabumi terbangun dari tidurnya, seolah dipanggil oleh sesuatu. Ia melangkah keluar dari gubuk mereka dan berjalan ke dalam hutan. Ayu yang terbangun karena firasat buruk segera menyusulnya. Jagabumi terus berjalan hingga sampai di sebuah gua tersembunyi yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran kuno yang menggambarkan sosok seorang penjaga hutan dengan cahaya hijau di tangannya, persis seperti yang terjadi pada Jagabumi. Saat bocah itu menyentuh salah satu ukiran, gua tiba-tiba bergetar dan sebuah pintu batu terbuka. Dari dalamnya muncul sebuah tongkat kayu tua yang tampak bercahaya. Ayu menatap tongkat itu dengan hati-hati. Ini pasti peninggalan para penjaga terdahulu. Jagabumi mengambil tongkat itu, dan seketika tubuhnya bersinar hijau. Sebuah suara berisik di kepalanya. "Kau adalah penjaga yang terpilih. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi keseimbangan." Saat mereka keluar dari gua, Ayu menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kehadiran para penyusup beberapa hari lalu bukanlah kebetulan. Mereka tahu tentang kekuatan yang tersembunyi di hutan ini. Jika mereka kembali, Ayu dan Jagabumi mungkin tidak akan cukup kuat untuk melawan mereka sendirian. "Ibu," kata Jagabumi, "mungkin sudah waktunya kita keluar dari hutan dan mencari jawaban." Ayu terdiam sejenak. Ia tahu bahwa dunia luar penuh dengan bahaya, tetapi ia juga menyadari bahwa hutan ini tidak akan aman selamanya jika mereka hanya bersembunyi. Dengan berat hati, Ayu akhirnya mengambil keputusan besar. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, mereka akan meninggalkan hutan dan pergi ke kota. Mereka tidak hanya akan mencari jawaban tentang kekuatan Jagabumi, tetapi juga menemukan siapa dalang di balik orang-orang yang ingin menghancurkan hutan ini. Malam itu, mereka bersiap dengan tongkat warisan di tangan Jagabumi dan semangat baru dari hati Ayu. Mereka melangkah ke dunia yang dulu pernah ia tinggalkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik bayang-bayang kota, seseorang telah menunggu mereka. Setelah lebih dari 10 tahun hidup di hutan, Ayu akhirnya kembali ke kota bersama Jagabumi. Perjalanan mereka tidak mudah dengan pakaian sederhana dan tanpa identitas. Mereka dianggap asing di dunia yang telah berubah drastis. Jagabumi, yang sejak lahir tumbuh di alam liar, terlihat takjub dengan kendaraan yang melaju kencang, lampu-lampu yang menyala terang, dan keramaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ibu, kota ini terlalu bising," bisiknya. Mereka tidak nyaman dengan hiruk pikuk sekitar. Ayu menggenggamkan tangannya erat. "Aku tahu, Nak. Tapi kita harus mencari tahu siapa yang mengincar hutan kita.
Ayu memutuskan untuk mencari informasi di kantor kepolisian tempat dulu bertugas. Namun, saat tiba di sana, ia terkejut melihat bahwa hampir tidak ada yang mengenalnya. Waktu telah menghapus jejaknya. Salah satu polisi muda akhirnya mengizinkan mereka bertemu dengan Kapten Bram, seorang perwira yang dulu pernah bekerja bersamanya. "Ayu?" Bram menatapnya dengan kaget. "Aku pikir kau sudah lama menghilang." Ayu mengangguk. "Aku hidup di hutan selama ini, tapi sekarang aku kembali karena ada ancaman terhadap hutan itu." Bram menghela nafas panjang, lalu menatap Ayu dengan serius. "Aku tidak tahu apakah kau masih ingin terlibat, tapi beberapa tahun terakhir, ada organisasi rahasia yang mencoba menguasai wilayah-wilayah hutan. Mereka bukan sekedar penebang liar, mereka mencari sesuatu di dalamnya." Ayu dan Jagabumi saling berpandangan. "Apakah mereka yang disebut Ki Jagasatru sebagai keturunan penghancur hutan?" gumam Ayu. Bram mengangguk. "Mereka dikenal sebagai Ordo Hitam," kata Bram. "Mereka mencari sumber energi kuno yang diyakini tersimpan di dalam hutan-hutan tertentu. Dan hutan tempatmu tinggal adalah salah satu target utama mereka." Malam itu, Ayu dan Jagabumi menyewa sebuah kamar di penginapan sederhana. Namun, perasaan tidak enak terus menghantui mereka. Jagabumi mengenggam tongkat kayu warisannya. "Ibu, aku merasa ada yang mengawasi kita." Ayu segera siaga. Benar saja, beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong penginapan. Lalu, suara keras pintu kamar mereka didobrak. Beberapa pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Mata mereka penuh niat jahat. "Tongkat itu milik kami," salah satu dari mereka berkata dingin. "Serahkan, dan kau bisa pergi dengan selamat." Ayu segera menarik Jagabumi ke belakangnya. "Kalau kalian mau tongkat ini, kalian harus melewati kami dulu." Tanpa basa-basi, pertempuran pun pecah. Ayu, yang meski telah lama meninggalkan dunia kepolisian, masih memiliki keterampilan bertarungnya. Ia berhasil melumpuhkan 2 orang dengan cepat. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Salah satu dari mereka berhasil menangkap Jagabumi dan merebut tongkatnya. Jagabumi berusaha melawan, tapi pria itu menekan titik di lehernya, membuatnya kehilangan tenaga seketika. "Ibu!" teriak sebelum tubuhnya menjadi lemas. Ayu berusaha mengejar, tapi salah satu pria menahannya dengan belati di leher. "Kau boleh hidup," katanya, "tapi anakmu milik kami sekarang." Dalam sekejap mereka menghilang ke dalam kegelapan, membawa Jagabumi dan tongkat warisan bersamanya. Ayu jatuh berlutut, nafasnya memburu. Ia baru saja kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, di balik kesedihannya, api kemarahan mulai menyala. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi ia akan mendapatkan Jagabumi kembali. Dan ia akan menghancurkan Ordo Hitam sampai ke akar-akarnya.